Dan Sunset Vlog kali ini bersama Zaki Saiful Hunafa, dia seorang technical documenter di Quarkspark Company Technologies. Itu adalah sebuah perusahaan teknologi dari based in Singapore ya. Mungkin Zaki bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar lebih detail terkait dengan company-nya dan juga background-nya dia seperti apa. Halo viewersnya Sandi, gue Zaki, gue kerja di Quarkspark sebagai technical writer slash system analyst slash business analyst juga sekarang. And ya, gue sekarang lagi ngurusin salah satu project dari klien perusahaan gue di Jakarta. Oke. Sedikit mengkulik terkait dengan tempat lu kerja nih, Jack. Itu kiranya terkait dengan apa sih? Maksudnya mengurus tentang apa gitu? Jadi Quarkspark itu dia startup, base-nya adalah software house. Jadi untuk ngasih gambaran software house itu gimana, sebenarnya itu lebih tepatnya kayak dia kayak penyedia sistem untuk pebisnis ataupun organisasi ataupun entitas apapun itu yang ingin membutuhkan sistem di dalam untuk proses bisnisnya mereka atau administrasinya mereka untuk berjalan lebih lancar kayak gitu. Ya dari kayak gitu. Berarti sekarang ini lagi ada project di Jakarta itu sama salah satu klien dari perusahaan gue itu adalah salah satu perusahaan di Jakarta juga gitu. Dan itu terkait dengan software dan lain terkait dengan perusahaan mereka juga. Iya, kita ngurusin software sistemnya mereka gitu. Gue dengar lu katanya bakal 3 bulan nih di Jakarta. Berarti Kurang itu targetnya lebih, ya? kurang lebih. Untuk selesai softwarenya itu. Bisa dibilang kayak gitu karena ketika lu ngerancang sebuah software atau sebuah sistem itu pasti ada kayak timeline-nya gitu kan. Ketika di tanggal sekian harus selesai apa aja, tanggal sekian harus selesai apa aja. Dan mungkin untuk permasalahan dokumen itu sebenarnya continuous karena namanya software itu kan pasti akan berubah-ubah terus. Akan ada penambahan feature, akan ada perbaikan dari sisi bugs dan errornya gitu. Dan itu pasti selalu akan diupdate dokumennya gitu. Ya, sebelum kita lanjut nih terkait tempat kerjaan Zaki, ini kita pengen mengkulik terlebih dahulu kiranya Zaki itu setelah lulus wisuda, kita bareng ini lulus wisuda ya, 21 Juli 2018. Ingat ya? Iya dong. Nah, setelah lulus itu lu kegiatannya apa sih, Zak? Apa langsung kerja di sini atau gimana? Jadi waktu habis lulus, gue tuh kebetulan diajak oleh salah satu dosen gue, namanya Pak Behrens, Christoph Behrens, untuk ikut project dia sama satu teman gue namanya Widya, itu di Berlin, di Jerman, kurang lebih selama 4 bulan, 3 atau 4 bulan gitu. Nah jadi setelah lulus, gue langsung terbang ke Jerman. Di sana itu sempat juga magang atau ikut project salah satu startup di sana. Ya, selain ngebantuin dari projectnya dosen gua ini, jadi kayak paralel project gitu gua di sana. Jadi selain karena memang gua udah bilang sama dosen gua, salah satu main goals gua yang ingin gua ketahui di Jerman adalah gimana startup scenery-nya di sana gitu. Kayak gimana mereka ngembangin produk-produknya, inovasinya gimana. Dan di sana juga selain gua ikut project salah satu startup di sana itu juga gue ikut yang kayak misalnya kayak ada startup night, yang kayak ada kayak pameran startup yang yang base-nya di Berlin gitulah. Oke. Jadi, nah, kan lu setelah lulus lu langsung terbang ke Jerman nih. Ini dibiayain penuh ya sama dosennya nggak sih? Half-half lah. Oke. Nah, itu Zaki yang mengerjakan project dengan dosen dan juga mengikuti program internship dengan startup di sana. Nah, kiranya untuk startup di sana menurut lu apa sih yang membedakan dengan startup yang ada di Indonesia? Mungkin dari segi market pasti ya. Market. Dan kayak kebiasaan juga. Jadi salah satu startup yang gue bantuin projectnya itu adalah dia ngebuat frozen cocktails. Jadi kayak cocktails itu cuman dibuat
kayak kalau misalnya lu tahu kayak es lilin gitu, jadi yang kayak bisa dibuat kayak gitu. Dan itu cukup menarik karena Berlin itu udaranya atau yang kayak climate-nya gitu beneran untuk dapat sunny itu jarang banget, bisa kayak cuman setahun tuh kayak cuman berapa bulan doang gitu. Jadi dengan dia base-nya di Berlin ya frozen cocktails ya pasti untuk enaknya panas-panas kayak gitu kan. Tapi even the fact kalau misalnya Berlin itu udaranya kayak gitu ya pasti menjadi challenge juga guys. Itu gua belajar gimana mereka marketnya, terus yang kayak mulai yang dari mana, terus mulai nge-compose produknya, terus variatinya gimana itu ya menarik banget gitu. Atau kayak dari lifestyle, karena di Berlin atau di Jerman mereka aware banget yang sama hal-hal kayak misalnya lingkungan, habis itu hal-hal kayak gitu-gitulah. Jadi kayak mereka tuh di salah satu startup yang gue temuin, mereka tuh ngebuat sepeda yang itu kerangkanya dari bambu. Ya dari bambu, dan itu lumayan revolutionary juga menurut gue. Dan kayak misalnya kayak misalnya juga lifestyle vegan misalnya gitu, orang-orang vegan di sana yang nggak makan daging, itu mereka kayak punya vending machine yang isinya itu makanan vegan, dan misalnya kayak sikat gigi yang beneran environmentally friendly yang dari kayunya gitu-gitulah. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang menurut gue. Dan itu lu jalanin selama lu menjalankan proyek di sana juga selama 3 bulan itu, atau mungkin secara nggak langsung membantu gua gitu loh dalam memetakan kayak masalah-masalah dan kayak ngelihat ketika gua ikut meeting itu, walaupun nggak secara langsung bisa memahami lebih cepat gitu untuk gua tuangkan di bisnis di dokumen yang bakal gua buat gitu. Karena dokumen yang gua handle lumayan banyak itu jenisnya gitu, dan dari yang teknis kayak misalnya spesifikasi softwarenya dan lain, sampai yang kayak misalnya user manual gitu-gitu, itu semuanya gue yang handle. Jadi makanya ya lumayan ini juga sih. Ya. Nah, setelah lu kegiatan di Jerman nih selama 3 bulan itu, kiranya setelah itu ada kegiatan lain gak sih sebelum lu dapat kerjaan yang sekarang? Gue sempet ketika baru pulang ke Indo, ke Jakarta, gue sempat magang dan kerja di AIPA di tempatnya lu juga, as you know. Dan mungkin di sana juga mostly yang gue handle kan juga dokumen ya. Ya kita nggak handle dokumen, report, habis itu juga riset dan lain. Dan menurut gue yaitu ngebantu banget, karena juga yang gue lakuin sekarang juga nulis, lebih ke situ ya. Most of my tasks are nulis gitu. Jadi berarti nggak ada masalah nih, misalnya lu kan backgroundnya HI banget, dan magang-magang lu yang sebelumnya pun berkaitan dengan politik, habis itu politik dan lain sebagainya, pemerintahan gitu ya. Nah, berarti ya bisa dibilang gampang untuk lu beradaptasi di dunia kerja lu yang sekarang dengan background lu HI. Susah. To be honest, it's quite challenging karena untuk adapt dan switch kayak kan yang namanya career dan juga major lu kuliah itu masalah rutinitas aja gitu. Kayak ketika lu rutin 4-5 tahun adalah nulis dan juga riset masalah pemerintahan, politik dan lain-lain, otomatis logik lu dan lain itu ya terbentuknya beda banget sama orang yang misalnya jurusannya IT gitu kan. Pasti. Nah makanya kayak sekarang waktu gua pertama-tama dulu masuk, yang paling challenging adalah ya itu gua harus nge-switch logik gua gitu, karena yang namanya IT dan dokumen-dokumen yang gua kerjain itu lumayan beda, dan tingkat detailsnya lebih detail lagi gitu, karena pericilan yang di bawahnya tuh banyak banget. Sedangkan yang kalau misalnya yang kayak kita yang gua kerjain waktu di AIPA sama lu dulu kan yang lumayan generik gitu loh San. Ya, jadi apa yang terjadi di region ini gitu. Ya. Dan maksudnya yang di cover pun untuk secara dokumennya yang benar-benar guidance-nya gitu kan, kayak itu juga nggak spesifik apa-apa, karena yang selanjutnya itu bakal dirapatin sama orang-orang yang terlibat gitu kan. Cuman kalau misalnya di IT iya namanya dokumen technical dokumen gitu ya, dia harus benar-benar spesifik gitu. Bahkan
salah satu hal yang apa sih namanya dulu bos gua sempat ngasih tahu adalah kalau bisa lu harus punya mindset kalau orang yang baca dokumen lu ini benar-benar nggak tahu apa-apa, dan dia harus bisa tahu apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya kayak mereka ada problem di softwarenya gitu kan, mereka harus berpandunya ke dokumen lu dan harus ngerti dan gitu. Mereka harus paham Despite mereka sebenarnya backgroundnya IT juga, cuman harus di-set pemikiran lu kalau misalnya orang itu nggak paham sama sekali, untuk beneran ngasih kewajiban ke diri lu kalau misalnya lu harus benar-benar detail dan harus rigid gitu apa aja yang harus ditulis. Dan lu sekarang ini benar-benar terlibat dalam penulisan guidance itu ya, walaupun masih dibimbing sama bos-bos gua gitu, karena ini beneran ketika gua masuk kebetulan projectnya itu udah di tengah jalan, jadi gua harus catch up lumayan banyak, sedangkan background gua yang basically HI, bukan nggak ada IT-nya sama sekali gitu, jadi yang kayak beneran harus catch up banyak dan harus ngambil course di Udemy dan minta kayak dokumen dokumen sama teman-teman gua yang ibaratnya masih fresh grad gitu-gitu yang baru lulus, karena beneran kayak kayak dulu tuh gua ngerjain satu bagan misalnya gitu kan, itu kayak bisa hampir 20-30 menit, yang bahkan itu tuh yang kayak beneran mungkin bagan yang dikerjain sama anak-anak IT di semester 1 gitu misalnya. Jadi mungkin susahnya ya lu harus kemauan untuk belajar tuh harus ada, karena kalau enggak ya gimana Kak, beneran harus mulai dari nol lagi kan, background gitu ya. Iya, memang harus belajar. Nah Jak, kiranya lu dapat kerja itu dari tahun kapan atau bulan kapan gitu? Gue lupa exactly kapan, cuman ketika kontrak gue di AIPA itu udah mau habis, gue sempet kayak minta tolong sama teman gue. Jadi gue sempat nonton video lu yang sama si Vega, dan dia mention masalah networking, dan gue itu bener banget karena salah satu orang yang ngebuka pintu gue untuk masuk ke perusahaan itu adalah adik tingkat gue yang kebetulan dulu satu komunitas sama gue di kampus. Itu udah berapa lama kiranya lu udah terlibat sama kerjaan yang sekarang? Maksudnya gimana? Udah berapa lama lu terlibat sama kerjaan yang sekarang? Dari Oktober 2019, udah hampir mau setahun. Nah, kiranya nih setelah lu terlibat dengan kerjaan itu, lu sekarang udah menjalankan berapa project? So far itu major project yang kita handle tuh ada 3. Oh, udah Bang. Ada 3. Yang pertama itu project yang gua kerjain sekarang yang di Jakarta, yang satunya lagi, yang 2-nya itu adalah project yang base-nya di Singapura. Gitu. Berarti memang siapapun yang terlibat di situ otomatis akan terlibat dengan banyak project gitu kan. Walaupun kita baru mengenal perusahaan itu, kita langsung terlibat. Itu salah project. Satu menurut gua hal yang sangat challenging. Iya, pasti. Dan menurut gua kalau lu orangnya suka belajar hal yang baru, itu bakal menjadi waktu yang tepat untuk lu kerja di perusahaan-perusahaan semacam gua, karena namanya software house. Lu nggak pernah tahu klien lu itu dari mana. Apakah ada yang dari misalnya kayak dari korporatnya base-nya industrinya bisa logistik, bisa apa lagi ya, kayak makanan, food and beverage gitu dan lain. Kalau misalnya pemerintahan juga mungkin gitu kan. So banyak banget, dan kadang setiap klien itu punya structure bisnis yang beda, punya permintaan yang beda, dan namanya ketika sebuah sistem bisnis pengen didigitalisasi, itu nggak semata-mata lu mendigitalisasi misalnya kayak ada surat menyuratnya gitu atau ada formulirnya, itu nggak semata-mata cuman sebatas itu doang. Cuman yang kayak beneran harus sesimpel mungkin, harus nge-cut operational cost sebanyak mungkin untuk bisa dapat profit yang lebih banyak. Jadi caranya di situ. Nah, ini perusahaannya kan memang terlibat dengan hal-hal yang berbau teknologi, software dan lain sebagainya. Itu kliennya hanya dari Indonesia aja kah atau ada yang dari luar? So far ini baru dari 2 negara yang gua tahu. Selama gua terlibat.
Itu yang kata gue tadi yang 2 project dari Singapura sama 1 major project di Indonesia. Nah, yang kita tahu kan nih ya, perusahaan tempat Zaki sekarang itu tempatnya di Batam, walaupun base-nya di Singapura gitu ya. Nah, pengen tahu aja kiranya mungkin teman-teman ada yang pengen di perusahaan ini tetapi mungkin ada di daerah lain gitu atau ada di negara lain gitu. Itu mereka perusahaan ini ada di tempat lain ya sih selain di Batam? Ini kantornya so far baru 2 di Batam sama di Singapura. Di Singapura ya. Misalnya kalau lu udah terlibat di Batam itu lu kadang ada kegiatan nggak sih di Singapura ya? Untuk meeting klien once in a while ada. Jadi kayak beberapa teman gua yang timnya di project yang satunya lagi itu biasanya kalau misalnya harus meeting sama klien yang di Singapura, kalau misalnya dibutuhkan meeting face to face ya mereka harus ke Singapura gitu. Cuman karena aksesnya juga Batam ke Singapura dekat, jadi ya it's not a big deal gitu loh. Right, sekarang kita pengen mengkulik lebih jauh nih kiranya lingkungan kerja di tempat Zaki itu seperti apa, termasuk dari jumlah karyawannya Zak, terus tempat kerjaannya seperti apa gitu. Mungkin ini nanti bisa lu rekomendasikan ke teman-teman sekarang yang mungkin kalau nanti ada lowongan di tempat Zaki bisa juga ya ikut daftar gitu. Itu kiranya di sana lingkungannya kayak gimana Zak di Batam? Itu dulu sebenarnya dari kantor gua itu masih belum punya kantor sendiri. Maksudnya kayak gedung kantor sendiri. Berarti masih nyewa gitu. Dulu kita itu di workspace gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yang di San Francisco yang pusatnya startup itu kan Silicon Valley. Itu kayak pusatnya startup di Indonesia di Batam namanya NDP, Dongsa Digital Park. Jadi perusahaan yang kayak gue di sana itu nggak cuma satu tapi banyak. Jadi ketika lu berada di sebuah lingkungan yang beneran secara kualitas demografik umur nggak terlalu jauh sama lu, habis itu juga pengen sesuatu hal yang ya ibaratnya nggak terlalu mengekang atau gimana, cuman kerjaannya bisa cepat dan bisa efektif gitu, itu ngebantu banget. Jadi teman-teman gue yang programmer biasanya kalau misalnya stuck ya itu tinggal misalnya kayak minta tolong sama temannya yang misalnya di di perusahaan yang lain gitu, karena mereka tinggal nggak terlalu jauh gitu kan, kayak di workspace gitu. Jadi menurut gue kayak ngebantu banget gitu ketika lu beneran kerja di di scenery yang kayak gitu loh. Dan salah satu hal yang menurut gue sebenarnya ini yang udah lama gue pengen gitu ya, kayak kerja nggak harus punya formal attire gitu kan, yang kayak bebas gitu. Ya kayak gitu-gitu, dan fleksibilitas waktunya bisa lebih banyak gue dapatin di sini karena bisa WFH dan lain sebagainya gitu. Jadi ya it's a good thing menurut gue. Gue kira lu karena di ini ya, gue kenalnya Zaki di kampus waktu banget ya kalau terlibat dengan organisasi yang formal banget gitu kayak MUN lah. Nah, taunya gue baru tahu sekarang nih kalau dia memang lebih senang kerja di tempat-tempat yang tidak terlalu formal mungkin gitu. Mungkin karena it's been a while gue atau ya kita juga kerjanya di background yang harus strict dengan aturan kayak sampai ke pakaian gitu kan. Jadi mungkin ketika lu mencoba satu hal yang baru yang kayak misalnya kayak gitu, it's actually simple thing tapi yang kayak lu merasa it's good gitu loh. It fits me better gitu. So ya. Tadi pengen tahu dong kiranya jumlah orang yang di situ. Karena perusahaan gua baru banget ekspansi gitu. Jadi sekarang itu masih more or less 20 orang. 20 orang ya. Nah, kalau gua atau teman-teman di luar sana yang pengen daftar di perusahaan Quark Spark Technologies, itu ada nggak sih di publish di website mereka terkait dengan open vacancy-nya atau memang harus melalui pihak ketiga gitu? Ya. Jadi
perusahaan gue itu administrasinya itu melibatkan pihak ketiga, yang namanya Glints. Kalau teman-teman kayaknya sering dengar juga Glints. Kunjungi aja Instagramnya, habis itu kunjungin juga talent poolnya. Itu banyak banget dia ngeposting kayak opportunities yang berhubungan sama startup ataupun yang kayak klien-klien mereka lah yang lagi ngebuka beberapa job vacancy gitu. Dan di beberapa job vacancy khususnya yang untuk backgroundnya IT itu malah bisa kerjanya secara remote. Jadi nggak harus beneran nggak harus ke kantor, cuman yang kayak misalnya kayak kantornya itu di Batam atau di Jakarta, cuman lu misalnya kayak di mana lah, di Bengkulu atau di mana, ya itu bisa bisa kerja dari rumah gitu ya, kayak beneran beda pulau atau beda kota gitu. Ya, berarti ini kerjasama dengan pihak ketiga, dengan Glints, dan itu ya ada beberapa startup ataupun company yang memang buka untuk banyak background gitu ya, termasuk Humaniora juga, walaupun itu perusahaan teknologi. Dan yang teman-teman harus highlight juga adalah bahwa walaupun teman-teman tidak mempunyai background nih di perusahaan yang berkaitan dengan teknologi atau apapun itu nantinya, teman-teman sebenarnya bisa mencoba selagi itu masih ada peluang ataupun masih ada kesempatan dikasih lah sama perusahaan itu gitu. Coba aja gitu. Walaupun kalian ngerasa kalian nggak bisa, tapi ketika nanti sudah terlibat sebenarnya akan mudah ya, karena akan dibimbing sambil belajar. Ya, itu juga salah satu hal yang paling gua suka adalah di sana itu orangnya, karena mungkin seumuran juga. Banyak seumuran lu ya? Banyak seumuran, masih muda-muda. Jadi kesempatan untuk belajar bareng gitu ya banyak banget gitu. Jadi ketika lu nggak bisa, ya bakalan dibantu gitu. Dan menurut gua untuk sebagai ya bisa dibilang batu loncatan lu untuk lu fresh grad gitu. Untuk sebagai lu fresh grad itu, menurut gua ngebantu banget gitu. Nah, yang terakhir nih, kiranya dalam proses rekrutmennya nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan ya? Secara garis besar aja lah. Tergantung ya, menurut gue kayak tergantung vacancy yang apply gitu. Cuman kayak kemarin itu beneran to be honest, gue tuh sebenarnya dipersiapkan untuk cuman ngurusin user manual sebenarnya. Jadi seperti yang kayak teman-teman tahu juga, kalau misalnya di sebuah sistem atau di sebuah aplikasi itu pasti ada panduan pemakaiannya gitu kan. So gue kemarin ditugaskan untuk itu, dan nggak taunya along the way itu beneran ada job desk yang lain gitu. Dan menurut gue ini kesempatan gue banget untuk belajar, dan ketika itu juga dibantu sama orang-orang yang lebih bisa kayak gitu, ya why not gitu menurut gue. Nah makanya kayak ketika karena konteksnya kemarin gue adalah technical writer gitu, mungkin lu harus punya sesuatu hal yang bisa lu tampilkan gitu, kayak portofolio apakah lu pernah nulis di mana, atau jenis-jenis tulisan lu juga kayak gimana, dan apakah itu bisa merelate sama beberapa job desk yang di sana gitu kan. Kayak kemarin gue sempat ngasih beberapa draft riset yang pernah gue lakuin untuk project dosen gue yang untuk project yang di Berlin itu, ataupun yang waktu report yang kita kerjain bareng waktu di AIPA dan gitu-gitu. Dan menurut gue itu beneran ngebantu gue untuk bisa untuk bisa memenuhi requirements yang mereka butuhkan untuk seorang job technical writer gitu. Alright. Nah, teman-teman kan tadi banyak tanya juga di Instagram, kita ada open Q&A, dan itu ya secara general menanyakan terkait dengan yang HI tadi, background Zaki sebagai sarjana HI dan masuk ke perusahaan teknologi. Nah itu tadi sudah terjawab juga gimananya, jadi memang harus perlu belajar gitu ya, karena ya namanya juga dari HI ke teknologi itu pasti jauh banget, dan kita juga harus dituntut banget untuk belajar di awal-awal kita masuk gitu. Sampai sekarang pun nggak cuma di awal-awal ya, kayak lu harus belajar, karena kayak spesifikasi yang dibutuhkan mereka butuhnya banyak, dan lu harus benar-benar catch up dengan fakta, dengan lu backgroundnya bukan di
IT gitulah, ya lu harus tetap belajar gitu. Apalagi selalu ada project baru gitu kan. Ya selalu ada, ya maksudnya kayak ya gitulah. Dan pastinya di project baru itu ada tantangan lagi gitu yang harus dihadapi dan ada lagi yang harus perlu dipelajari gitu kan. Betul. Nah, kiranya dari Zaki mungkin ada pesan ke teman-teman di luar sana yang saat ini lagi mungkin mencari kerja atau yang sedang memikirkan cari tempat kerja baru gitu. Mungkin apa ya? Menurut gua kayak masalah kerjaan itu adalah intersection antara what you're good at, apa yang lu bisa, terus apakah yang lu bisa itu ada kerjaannya, kayak is available on the market gitu, sama yang ketiga itu passion lu gitu loh. Jadi antara tiga faktor ini intersection tengah-tengahnya itu yang beneran yang lo harus cari gitu loh. Masalahnya adalah ketika lu fresh grad itu pasti lu nggak bisa fulfill semuanya gitu. Jadi pinter-pinter lu untuk seberapa jauh lu bisa bisa nawar ini lu sampai mana gitu. Oke teman-teman, itu pesan dari Zaki tadi yang mungkin teman-teman nanti bisa ya jadikan inilah bahan untuk teman-teman nanti cari kerjaan lah ya, motivasi. Ya terus juga apa sih namanya, jangan takut nyoba sesuatu hal ya, yang baru, walaupun ada, itu gitu. baru teman-teman kenali. Ya. Nah, siapa tahu jodoh. Nah Zak, kita udah ngobrol udah 26 menit banget nih. Nanti kalau teman-teman misalnya kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung di komen aja. Nanti kalau kita ada waktu lagi sama Zaki bisa kita ajak Zaki collab lagi untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Atau bisa juga, tapi sayangnya Zaki udah nggak pakai ini ya. Udah pakai Instagram. LinkedIn ya. Langsung ke LinkedIn aja Zaki Saiful Huda apa. Nanti teman-teman bisa langsung follow dan juga bisa langsung tanya aja terkait dengan atau di Instagram juga nggak apa-apa. Alright, bisa di Instagramnya dia. Follow aja @zakis. Oke teman-teman, demikian. Thank you Zaki. Thank you, sudah mau collab dengan Sunshine Vlog. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian yang butuh kerjaan. Tonton sampai habis. Bye. Nah, selain sebagai PNS di LIPI, itu ada jalur lain ya sih yang teman-teman misalnya bisa info di situ sebagai misalnya tenaga honorer yang bisa ada kontrak gitu atau hanya melalui PNS saja. Dan misalnya kalau ada nih honorer itu bisa langsung ke website yang tadi atau jadi